Pemirsa, sejumlah calon penumpang kendaraan pribadi mengurus syarat penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten. Syarat dan ketentuan wajib dipenuhi calon penumpang untuk dapat menggunakan kapal feri ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tak banyak penumpang pribadi yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung sejak pembatasan kendaraan diberlakukan. Dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi baru ada 3 kendaraan roda 4 yang diizinkan untuk menyeberang. Sedangkan pada hari Minggu kemarin hingga pukul 8 pagi tadi total ada 126 kendaraan yang memenuhi syarat dan diperbolehkan menyeberang. Tak semua calon penumpang dalam pengecualian yang mengajukan dokumen pada petugas mendapatkan izin oleh petugas. Lalu syarat apa saja yang diperkenankan bagi calon penumpang kapal untuk menyeberang? Reporter Laras Kiranasari dan juru kamera Dimas Ramadan akan melaporkan langsung dari pos pemeriksaan Pelabuhan Merak, Banten. Ya, Laras, selamat siang. Seperti apa kondisi di sana dan apa saja syarat bagi para penumpang untuk bisa menyeberang? Ya, selamat siang Rizky. Saat ini saya berada di pos pemeriksaan terakhir untuk menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada beberapa prosedur ketika di depan gerbang itu sudah diperiksa 2 kali pemeriksaan, harus memperlihatkan dokumen. Lalu ketika calon penumpang sampai, sebelum masuk ke dalam posko, hal pertama terlebih dahulu adalah harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Di sini membersihkan tangan mereka nanti akan diarahkan oleh petugas di sini. Nah, ketika sudah cuci tangan baru diperbolehkan untuk masuk ke dalam posko. Yang pasti petugas ataupun juga calon penumpang ini wajib untuk membawa dokumen asli dan juga fotokopi. Nah, fotokopi ini yang kemudian juga harus ditunjukkan kepada petugas yang ada di sini. Nah, pengecekan bertahap inilah yang memang tampaknya hari ini juga semakin diperketat dibandingkan dengan hari kemarin pantauan kami. Saya akan coba Anda untuk ajak masuk ke dalam pos pemantauan. Nah, saat ini siang hari memang tampak lebih sepi dibandingkan dengan malam hari dari pantauan kami. Di sini ada beberapa meja yang disediakan dan juga bangku. Ini adalah tahap pertama ketika calon penumpang datang harus memberikan beberapa dokumen. Kita katakan ada beberapa syarat bagi penumpang yang harus dinas ataupun juga ada keluarga yang meninggal ataupun juga sakit keras di situ ditunjukkan. Ketika sudah approve, tervalidasi datanya, barulah ke meja terakhir di sini. Nah, di meja terakhir ini nanti akan dicatat plat mobil, kendaraan, kalau misalnya membawa kendaraan, dicek suhu tubuhnya. Kemudian ketika sudah memenuhi menggunakan hand sanitizer, barulah diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Pun ketika masuk ke dalam, Rizky dan juga pemirsa, ini tidak lagi ada namanya pembelian tiket melalui online ataupun juga offline, namun hanya menggunakan tiket ataupun juga kartu elektronik saja. Tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang calon penumpang, namun sayangnya tidak berkenan untuk kami wawancarai. Ia tadi mengaku di PHK begitu ya oleh majikannya, kemudian anaknya yang berada di Lampung ini sakit sehingga terpaksa ia harus kembali ke Lampung dan mencoba untuk mengurus dokumennya agar bisa menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tadi salah satu syarat yang diperlukan oleh calon penumpang tadi adalah harus mengurus surat PHK, kemudian juga surat negatif COVID-19. Namun juga ada calon penumpang lain yang sebenarnya mengeluhkan untuk syarat-syarat tersebut, terutama untuk surat keterangan negatif COVID-19. Karena tidak jarang untuk mendapatkan surat dan juga melakukan rapid test negatif COVID-19 begitu, ini mereka harus merogoh kocek pribadi, dan rata-rata kemarin ketika kami tanyakan ini harus mengeluarkan 300.000 untuk mendapatkan surat tersebut untuk dites terlebih dahulu, Rizky, sehingga inilah yang banyak dikeluhkan. Dari pantauan kami memang tidak semua penumpang pejalan kaki roda 2 ataupun juga roda 4 yang diperbolehkan untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Ada beberapa juga yang ditolak ketika dokumennya tidak lengkap atau alasannya tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh surat edaran gugus tugas nomor 4 tahun 2020 begitu. Ada juga yang harus putar balik, melengkapi dulu lalu boleh diperbolehkan masuk ke dalam Pelabuhan Merak. Demikian, Rizky. Baik, terima kasih Laras Kiranasari melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Tetap jaga kesehatan.